tes mesinnya Mas Agus ya. Ini SD card yang lama ada di sini. Ini masih bisa dipakai, cuman tidak support sama Nintendo Switch aja. Jadi saya kembalikan, nanti saya kirim balik. Ini untuk Nintendo Switch-nya. Ini di mode di mode CFW-nya firmware sudah yang paling baru 20.01 ya. Nah, ini untuk game-gamenya. Super konsolnya sudah ada semua di sini. Ini kita cek satu aja. Ini ya. Ini mulai dari Atari, terus ada Jaguar, ada Link, ada Amiga, TurboGrafx, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy biasa, Nintendo 3DS, Nintendo 64, NES, Pokemon Mini, SNES, Sega 32X, Dreamcast, Game Gear. Ini bisa dilihatnya di sini ya. Terus Mark 13, Mega Drive Genesis ya. Udah banyak sampai PlayStation 1. Cuman untuk beberapa game seperti NDS, terus MAME, PSP sama PS1, semua yang ada stand alone-nya kita taruh di stand alone, dan kami sarankan untuk mainnya di aplikasi yang stand alone ya, yang sendirian, berdiri sendiri, bukan yang seperti tadi itu kan kumpulan gitu. Itu kenapa? Karena ROM BIOS-nya itu lebih bagus. Seperti ini game MAME ada sekitar berapa ini ya, kalau available sekitar 1000-an kalau nggak salah, 1000-an game. Ini yang kami di favorit. Nah, kami taruh di favorit ini. Nanti untuk cara pengoperasiannya kita kirim aja video tutorialnya ya. Ini kita cuma ngecekin kalau mesinnya itu sudah jadi, isinya sudah lengkap ya. Ini untuk game NDS, di sini tempatnya. Ini game PSP ya. Nah, ini. Nah, itu untuk game super konsolnya. Ini ada game-game Nintendo Switch-nya udah kami isikan yang istilahnya baru-baru juga. Ini ada anti banet-nya. Jadi kalau setiap kali di mesinnya pindah ya dari OFW atau dari CFW, dari manapun selain ke CFW-nya sebelum internetnya dinyalakan, ini diblok dulu. Seperti itu. Itu untuk mode CFW-nya. Untuk space-nya sisa segini. Oh ya, untuk mode CFW-nya karena ini firmware paling baru, jadi ada beberapa fitur yang memang tidak support, masih belum support. Nanti kita akan update secara berkala ya, seperti tinfoil, custom tema, terus ada beberapa cuma kita kurang kurang rinci. Tapi yang jelas tinfoil, custom tema itu yang belum bisa. Tapi ke depan ada free update untuk firmware 20.0 untuk fitur-fitur yang belum tersedia. Ini ya SD card-nya sisa 1 GB, yang internalnya sisa 5 GB. Ini 5 GB ini kita sengaja kosongkan agar untuk space untuk apa namanya? SD card. Untuk save data. Ini kita restart ya. Ceknya di sini. Oh, udah nyala. Nah, ini. Bentar. Kita cek Android OS-nya. Tadi mode CFW ya.
Oke, ini untuk Android OS-nya. Untuk sekitar 5-10 detik pertama dia tuh suka gini ya, suka apa? Kayak kayak nggak respon gitu. Cuman itu karena mungkin karena ini prosesnya itu ada di SD card, jadi SD card-nya itu dia nge-load pertamanya mungkin agak besar, tapi seterusnya sebenarnya enggak. 5-10 detik pertama aja. Ini ada kita instalkan Citra ya untuk 3DS, emulator, PSP dan PS2. Dan ini nanti tolong di masukkan akun Google-nya biar bisa menggunakan layanan Google Play itu. Sama persis kayak tabletnya Android ya. Seperti ini. Ini pakai navigasinya gesture. Jadi scroll ke bawah gini nanti dia keluar semua aplikasinya. Itu aja untuk Androidnya. Kita kalau mau balik ke pemilihan mode, tahan tombol powernya sekitar 5 detik, terus pilih mulai ulang, terus pilih yang bootloader. Nanti dia akan kembali ke pemilihan mode. Kita coba Linux OS-nya. Oke, ini untuk SteamOS Linux. Jadi ini basisnya Linux ya, bukan Windows. Modelnya memang seperti Windows. Ini baiknya dipakai dioperasikannya pakai mouse dan keyboard. Jadi di dock aja mesinnya, terus nanti pakai mouse dan keyboard. Seperti itu. Ini untuk powernya, mau pakai handheld atau pakai tipe konsol atau di overclock, ini ada semua. Ini settingan fan juga ada. Ini udah kita instalkan Steam juga. Untuk cara penggunanya bisa dipelajari sendiri ya, karena memang ini Linux bukan Windows, jadi mungkin perlu penyesuaian seperti peletakan dan lain-lain. Ini kayak task manajernya seperti ini ya, ada CPU, ada memori, ada internet, networknya, ini semuanya kelihatan di sini. Ini seperti komputer, cuman basisnya Linux itu aja. Terus untuk kembalinya ini ada tombol ini. Ini touchscreen-nya juga bisa ya. Ini ada tombol bentuk Joy-Con ya. Terus klik yang ini, reboot to config. Nah, kita pilih yang HKT aja, atau mau pilih yang launch. Kalau launch ini nanti ada pemilihannya ya, mode CFW, Android, Linux atau mode OFW. Cuman kalau mau balik ke HKT pemilihan mode, pilihnya yang ini, HKT menu. Klik aja 2 kali, terus ditunggu. Nah, seperti ini ya. Terus ini mode OFW-nya yang terakhir. Ini mode OFW-nya masih kosong. Firmware-nya juga sudah yang paling baru, sama persis seperti yang mode CFW 20.0.1. Nah, di sini bisa dilihat di bagian data manajemennya, internalnya masih kosong, masih bersih. Nah,
memori SD cardnya sisa 1,5 GB seperti yang tadi, persis di mode CFW nya tuh. Ini nanti bisa di sambungkan ke akun Nintendo nya, terus mau beli di eShop bisa, atau main game cartridge juga bisa. Game cartridge juga bisa kok dimainkan di mode CFW. Cara kembalinya sama, ditahan tombol powernya, pilih power option, terus pilih yang restart. Ya seperti ini. Kita cek mode CFW nya lagi ya, karena tadi belum dicoba dari awal. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau gini baru masuk ke mode CFW, itu dependentnya diklik. Tapi kalau memang tidak mau pindah-pindah OS ya, mau pindah-pindah OS, kalau cuma hanya dari slip gini aja, ini nggak usah diklik. Spark anti-banditnya nggak usah diklik lagi, kecuali tadi pindah dari mode OFW atau dari Android atau dari Linux OS kembali ke mode CFW, itu diklik dulu seperti itu. Untuk game-gamenya ini ya, ini ada yang paling baru. Untuk masalah Windows 11, PlayStation OS, SteamOS ini ya, fitur ini semuanya ada di video tutorial. Nanti kita kirim, tolong dipelajari pelan-pelan seperti itu ya. Mungkin itu aja untuk mesinnya Mas Agus ya. Kalau ada pertanyaan tolong nanti dikabari di admin WA kami ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Agus.